Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali kita ada dalam program Tabura Injil Klasis Yapen Selatan untuk kita senantiasa mendengarkan firman kebenaran. Untuk itu sebelum kita membaca, mendengarkan dan merenungkan sabda firman Tuhan di hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Bapa yang menganugerahkan Roh Kudus sebagai penolong, sebagai penuntun dalam perjalanan kehidupan kami umat-Mu. Kembali lagi kami datang di hadirat-Mu yang kudus ya Bapa ya Tuhan kami. Di hari ini kembali dalam program Tabura Injil Klasis Yapen Selatan. Kembali kami akan membaca, mendengarkan, dan merenungkan sabda firman kebenaran-Mu Tuhan. Karena itu Bapa di sorga, Bapa di dalam nama Yesus Kristus, Roh Kudus-Mu menolong kami, memberikan kami hikmat pengertian pemahaman, sehingga ketika kami membaca, kami mendengarkan akan sabda firman kebenaran, benar-benar mendapatkan tempat di dalam hati kami, dan kami dapat laksanakan atau lakukan itu di dalam setiap kehidupan kami. Ini kami Tuhan, kami siap untuk membaca, mendengarkan akan sabda kebenaran firman-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Amin. Pemirsa Tabur Injil yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, bagian firman Tuhan bagi kita di hari ini terambil dari kitab Hosea pasal 10. Kitab Hosea pasal 10 ayatnya yang ke-12. Kitab Hosea pasal 10 ayat yang ke-12. Demikian bunyi firman Tuhan. Menaburlah bagimu sesuai dengan keadilan, menuailah menurut kasih setia. Bukalah bagimu tanah baru, sebab sudah waktunya untuk mencari Tuhan, sampai Ia datang dan menghujani kamu dengan keadilan. Demikian firman Tuhan bagi kita. Saudara-saudara pemirsa Tabura Injil yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Dari bagian firman Tuhan dalam kitab Hosea pasal 10 ayat 12 ini yang menjadi tema perenungan bagi kita di saat ini. Hidup adil di hadapan Tuhan. Hidup adil di hadapan Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati dan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kata adil dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar dan tidak sewenang-wenang. Dan saudara-saudara yang kekasih, secara terminologis adil mengandung makna suatu sikap yang bebas dari ketidakjujuran dan diskriminasi. Saudara-saudara pemirsa Tabura Injil yang diberkati. Adil merupakan sifat, perbuatan atau perlakuan yang benar dalam kehidupan setiap orang yang percaya. Entah adil dalam pekerjaan, adil dalam pelayanan, dan juga adil dalam kehidupan sebagai keluarga Kristen. Hidup adil di hadapan Allah artinya hidup benar dan tidak menyimpang dari kebenaran firman dan kehendak Allah di dalam kehidupan setiap umat yang percaya. Saudara-saudara pemirsa Tabura Injil yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita di hari ini mengajarkan kita mengenai sebuah hidup adil di hadapan Allah. Apa itu hidup adil di hadapan Allah? Bagaimana cara hidup adil di hadapan Allah dan mengapa sebagai orang yang percaya kita harus hidup adil di hadapan Allah. Saudara-saudara, ada 3 hal penting yang kita belajar mengenai hidup adil di hadapan Allah. Yang pertama, ia adalah orang percaya harus hidup adil di hadapan Allah. Hidup dan kehidupannya berjalan tidak menyimpang dari kebenaran firman dan kehendaknya. Artinya bagaimana? Kalau kita mengatakan bahwa kita hidup adil di hadapan Allah,
Berarti kita harus berjalan dalam kebenaran Allah itu sendiri. Tidak menyimpang dari jalan kebenaran itu. Supaya hidup kita diberkati dan kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Yang kedua, orang percaya hidup adil di hadapan Allah selalu mencerminkan kasih Allah dalam hidup dan kerja. Artinya bahwa kalau kita mau hidup adil di hadapan Allah, maka dalam kehidupan kita, kita harus mencerminkan akan kasih Allah di dalam kehidupan kita, dalam kerja kita, dalam pelayanan kita, dalam segenap apa yang kita lakukan. Harus mencerminkan kasih Allah. Kasih Allah yang sesungguhnya yang sudah dinyatakan di dalam kehidupan kita. Di dalam Yesus Kristus. Kita diselamatkan. Kita memperoleh anugerah keselamatan oleh karena kasih Allah. Kasih Allah yang nyata. Yang tidak pura-pura. Kasih Allah yang tidak menuntut balas. Yang benar-benar dinyatakan di dalam kehidupan setiap umat yang percaya. Seperti apa kasih Allah dalam kehidupan kita yang kita rasakan, kita nikmati di dalam kehidupan kita sebagai umat yang percaya, umat yang beriman. Maka seperti itu pula yang kita harus nyatakan, kita harus cerminkan di dalam kehidupan kita. Supaya benar-benar kita adil, hidup adil di hadapan Allah. Yang ketiga, orang percaya yang hidup adil di hadapan Allah, dia harus selalu setia mencari Tuhan lewat persekutuan ibadah-ibadah. Artinya bahwa hidup adil di hadapan Allah butuh kesetiaan sebagai orang yang percaya. Setia dalam persekutuan di hadapan Allah. Setia dalam melakukan apa kehendak Tuhan di dalam kehidupan. Bukan hanya sekedar ada waktunya kita setia, ada waktunya kita tidak setia. Tetapi benar-benar kehidupan kita sebagai orang yang percaya, yang mau hidup adil di hadapan Allah, adalah bagaimana kita hidup dalam kesetiaan, ketaatan kepada Allah, lewat persekutuan, lewat cara kehidupan kita, yang datang menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran di hadapan Tuhan. Allah di dalam Yesus Kristus, yang sudah menyatakan kesetiaannya di dalam kehidupan kita. Maka kita juga harus menyatakan kesetiaan itu di dalam kehidupan kita, dalam cara, dalam kerja, dalam pelayanan, dalam segenap persekutuan kita sebagai orang yang percaya, orang yang beriman kepada Tuhan. Itulah yang harus kita nyatakan di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Karena saudara-saudara, Allah selalu menjamin keselamatan kita sebagai anak-anaknya melalui Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, Allah senantiasa menjanjikan pemeliharaan menyeluruh atas kehidupan kita ketika kita ada di tengah-tengah dunia ini. Bukan hanya sedikit-sedikit, bukan hanya sebagian-sebagian Allah menjanjikan pemeliharaan, tetapi seluruh kehidupan kita. Janji Allah, janji berkat, janji pemeliharaan Allah yang dinyatakan di dalam kehidupan umat, itu juga dinyatakan di dalam kehidupan kita di saat ini. Bahwa Allah senantiasa memeliharakan kehidupan kita. Allah senantiasa akan memberkati setiap kehidupan kita. Namun jika kita menolak, itu berarti sebagai orang yang percaya tanpa disadari kita sedang menolak Allah dalam kehidupan kita di saat atau di setiap saat. Itu berarti kita menolak berkat keselamatan daripada Allah sendiri di dalam kehidupan kita. Kalau kita menolak untuk hidup adil di hadapan Allah, untuk melakukan kebenaran Tuhan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu saudara-saudara, persekutuan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pemirsa Tabura Injil yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, lewat firman kebenaran kita di hari ini. Sekali lagi, mari kita berlaku hidup adil di hadapan Allah, agar kehidupan kita, pribadi, keluarga, bahkan persekutuan kita akan terus diberkati dan terus diselamatkan oleh Allah, oleh Tuhan di dalam Yesus Kristus. Firman Tuhan menolong kita dalam setiap perjalanan hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Kembali lagi kami datang mengucap syukur kepada Engkau ya Bapa ya Tuhan kami.
Bapa, di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami, yang adalah firman yang hidup bagi kami. Kami bersyukur kalau di hari ini firman kebenaran-Mu dalam Hosea pasal 10 ayat 12 kembali mengajarkan tentang bagaimana kehidupan kami sebagai umat Tuhan, sebagai umat yang percaya dan beriman kepada Engkau ya Bapa ya Tuhan kami di dalam Yesus Kristus, untuk bagaimana kami hidup adil di hadapan Allah. Kami diingatkan Tuhan, hidup adil bukan sekadar kami mengaku percaya, kami mengaku beriman kepada Tuhan dan kami diberkati, tetapi bagaimana kami melakukan apa yang Engkau kehendaki di dalam kehidupan kami. Kami berjalan dalam kebenaran di hadapan Tuhan. Kami melakukan ataupun mencerminkan kasih setia Allah di dalam Yesus Kristus di dalam kehidupan kita, dalam setiap aktivitas kehidupan sebagai umat yang percaya. Bagaimana kami senantiasa setia untuk mencari Tuhan di dalam kehidupan kami lewat persekutuan-persekutuan sebagai umat-Mu. Karena itu Tuhan, terima kasih ya Bapa ya Tuhan kami. Kami percaya dengan sungguh bahwa kasih Allah, karunia Allah, berkat Allah, penyertaan Allah, pemeliharaan Allah yang sudah dinyatakan di dalam kehidupan kami akan terus dinyatakan bagi setiap kami yang percaya, yang beriman kepada Engkau. Sehingga lewat persekutuan kami, lewat firman kebenaran di hari ini, senantiasa menjadi kekuatan iman bagi kami, untuk kami melangkah dalam perjalanan kehidupan kami. Bahwa Allah sungguh menyatakan kasih, sungguh menyatakan berkat dalam setiap perjalanan kehidupan kami. Berkatilah masing-masing kami ya Tuhan, yang mau senantiasa ada di hadirat-Mu. Terpuji nama-Mu Tuhan kekal selama-lamanya. Ini doa kami hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Amin. Demikianlah program Tabura Injil Kelas Siapin Selatan di hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya. Shalom.